Selamat malam sobat-sobat. Desain, apa kabar kalian di malam hari ini? Oke, mari kita kembali membahas spoiler terbaru. Wajah Tanpa Nama part 5-nya ya. Cekidot setelah badai lat mereda. Langit pantai Mandalika kembali tenang. Tapi ketenangan itu hanyalah permukaan. Di baliknya, ada dendam yang belum terselesaikan. Topan duduk diam menatap lautan. Mantan mafia yang kini mencari jalan pembebasan. Tapi masa lalu terus menjeratnya, terutama ketika nama Dewi kembali disebut. Pak Rungkat, sahabat setia almarhum Pak RT Jalil, menghampiri Topan. Penjaga pantai bilang, ada pulau kecil tak jauh dari sini. Banyak orang asing datang setelah badai. Kecurigaan mereka langsung mengarah pada satu nama Dewi, putri tunggal dari mantan bos mafia besar, kini mengendalikan jaringan sendiri yang lebih berbahaya. Dewi bukan hanya mafia. Ia adalah racun berbalut kecantikan. Pak RT Jalil tahu itu, dan ia harus dibungkam, diracuni perlahan, hingga nyawanya tak tertolong. Dendam Pak Rungkat makin membara. Dan Topan, dia tidak hanya mencari keadilan, ia menebus dosanya. Dulu, dia anak buah ayah Dewi dan ikut menciptakan monster itu. Mereka menyiapkan perlengkapan, senjata, alat komunikasi, kamera drone, dan penyamaran. Mereka tahu, pulau itu bukan tempat sembarangan. Tapi Dewi bukan perempuan bodoh. Ia tahu Topan akan datang. Malam sebelum keberangkatan, ia memerintahkan anak buahnya menanam perangkat jebakan di jalur utama pulau. Esok paginya, di tengah kabut tipis, Topan dan Pak Rungkat menyelinap ke perahu kecil. Dari kejauhan, pulau itu tampak sunyi. Tapi di baliknya, ada perang menanti. Sesampainya di sana, mereka terkejut. Pulau itu dipenuhi turis, pedagang, dan pertunjukan musik tradisional. Terlalu ramai untuk ukuran tempat persembunyian mafia. Ini pengalihan. Dewi sengaja menciptakan keramaian untuk menyembunyikan dirinya, ujar Topan, menyalakan kacamata deteksi panas tubuh dari balik hoodie-nya. Pak Rungkat menyusup ke keramaian, berpura-pura jadi fotografer turis. Ia mulai mengambil gambar wajah-wajah asing dan mengirimnya ke sistem pemindai wajah. Satu persatu wajah terdeteksi, beberapa di antaranya mantan eksekutor jaringan Timur Tengah, kini menjadi anak buah Dewi. Di sisi lain pulau, Topan mengikuti jejak seorang wanita berbaju putih yang mencurigakan. Cara jalannya, sorot matanya, terlalu tenang di tengah keramaian. Tapi saat hendak mendekat, langkah Topan terhenti. Alarm getar di kakinya berbunyi. Dia berdiri tepat di atas ranjau tekan. Tanpa panik, Topan lepaskan tasnya, mengambil stabilisator tekanan. Dia mainnya serius, gumamnya. Ia tahu, sekali salah langkah, nyawanya hilang. Sementara itu, Pak Rungkat menemukan bangunan tua di sisi timur pulau. Bekas markas penjaga mercusuar, kini tampak hidup kembali. Ia menyelinap masuk dan menemukan peta jaringan gua bawah tanah. Di sana, tertulis inisial D dengan tinta merah. Jelas, ini markas darurat Dewi. Mereka bertemu kembali di garis pantai. Dia pakai gua, masuk dari pulau, keluar di laut, ujar Rungkat. Topan mengangguk, lalu menunjukkan pecahan alat jebakan di tangannya. Mereka masuk ke gua, gelap, lembab, dan penuh pantulan suara. Setiap langkah bisa berarti jebakan atau penyergapan. Di ujung lorong, suara musik klasik terdengar samar, terdengar lembut, namun mengerikan di tempat seperti ini. Mereka masuk ke ruangan batu besar. Di tengahnya, duduklah Dewi, anggun dengan gaun hitam, menyilangkan kaki. Di sekelilingnya, 5 pria bersenjata lengkap. Topan, lama sekali. Kau datang sebagai penebus dosa atau pembunuh? Tanya Dewi sambil tersenyum sinis. Aku datang sebagai orang yang pernah percaya pada ayahmu. Dan salah, jawab Topan, sambil perlahan mendekat. Pak Rungkat mengintai dari atas batu. Ia menyiapkan granat kejut yang dirancang untuk mematikan listrik dan alat komunikasi. Dalam hitungan detik, ledakan kejut menghantam gua. Lampu mati. Pria bersenjata panik. Topan segera melompat, menjatuhkan 2 dari mereka. Dewi berusaha kabur lewat lorong rahasia. Tapi di ujung jalan, Pak Rungkat sudah menunggu dengan senapan di tangan. Untuk Jalil, gumamnya, sebelum menembak kaki Dewi, darah mengalir. Dewi jatuh tersungkur,
Kalian pikir ini berakhir? Kalian baru buka satu pintu, sisanya masih terkunci? Katanya tertawa kecil meski kesakitan. Mereka membawa Dewi keluar dari gua, diborgol dan dibungkus kain hitam. Helikopter rahasia sudah menunggu di tebing Mandalika. Tapi di kejauhan, seseorang memegang teropong menyaksikan penyergapan itu. Wajahnya tak terlihat. Namun satu hal pasti, permainan baru saja dimulai. Oke deh teman-teman DHOT Design. Kita akan membahas spoiler selanjutnya besok ya teman-teman DHOT Design. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan subscribe, like, dan share Cekidot.